Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal 1980-an, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Di bawah pemerintahan Orde Baru, stabilitas dan pembangunan menjadi dua mantra yang terus dikumandangkan. Namun, di balik narasi keberhasilan itu, sebuah kegelapan menjalar pelan-pelan, tak terlihat di siang hari tetapi sangat terasa di malam yang lengang. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tidak hanya dihantui oleh hiruk-pikuk urbanisasi, tetapi juga meningkatnya angka kriminalitas yang mengancam tatanan masyarakat. Kawanan penjahat berkeliaran di jalan-jalan gelap, dan warga biasa hidup dalam ketakutan. Pemerintah tidak tinggal diam, stabilitas adalah harga mati, dan siapapun yang dianggap mengancamnya akan dihadapi dengan cara apapun, tak peduli berapa besar biayanya. Di tengah situasi ini, muncul sebuah operasi rahasia yang akan mengubah wajah ketertiban Indonesia, penembakan misterius, atau yang dikenal dengan singkatan Petrus. Bukan hanya sebuah operasi militer biasa, Petrus menjadi simbol dari kekuatan negara yang mematikan, namun tanpa wajah. Mayat-mayat mulai ditemukan di jalanan. Mereka dibuang begitu saja di sudut-sudut gang, di bawah jembatan, atau bahkan di tengah pasar. Sebagian besar korban adalah pria-pria yang dicap sebagai kriminal, mantan residivis, pencopet, hingga preman. Tubuh mereka sering ditandai dengan luka tembak di dada atau kepala, seolah menjadi pesan bagi siapapun yang berani melawan hukum. Tapi, yang lebih mengerikan, tidak ada yang tahu siapa pelaku penembakan ini. Masyarakat hanya bisa menduga-duga, apakah ini ulah kelompok vigilante, atau tindakan resmi dari negara. Warga mulai membicarakan Petrus dalam bisikan. Suara-suara ketakutan terdengar di warung kopi, di gang-gang sempit, atau bahkan di antara para pejabat kecil yang merasa dirinya bisa menjadi target selanjutnya. Seorang ibu yang anaknya hilang menangis di depan rumah, berharap anaknya hanya sedang bersembunyi. Namun, pagi itu, tubuh anaknya ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan sebuah kartu kecil bertuliskan, "Jangan melawan hukum." Ketakutan meresap ke setiap lapisan masyarakat, menciptakan teror yang tak membutuhkan suara sirene atau ledakan. Di sisi lain, ada yang merasa lega. Akhirnya pemerintah bertindak tegas, ujar seorang pedagang di pasar. Ia menganggap Petrus sebagai pahlawan tanpa nama yang berani membersihkan kota dari kejahatan. Dulu saya takut membuka toko di malam hari, sekarang tidak lagi. Namun, di balik rasa lega itu, tak seorang pun benar-benar merasa aman. Petrus adalah pedang bermata dua, ia bisa mengincar siapa saja, kapan saja. Tidak ada yang tahu pasti apa kriteria yang membuat seseorang menjadi target. Sementara itu, media massa berada dalam posisi yang sulit. Di bawah kendali ketat pemerintah, mereka tidak bisa menyebutkan apapun tentang Petrus selain narasi resmi, tindakan untuk menjaga ketertiban. Namun, desas-desus tentang pembunuhan tanpa proses hukum terus menyebar. Para jurnalis yang mencoba menggali kebenaran dihadapkan pada pilihan yang sama beratnya, membongkar misteri atau mempertaruhkan nyawa. Pemerintah tidak pernah secara terbuka mengakui keberadaan operasi Petrus. Namun, pertanyaan-pertanyaan samar dari beberapa pejabat tinggi seolah menjadi konfirmasi terselubung. Ketertiban harus ditegakkan, dengan cara apapun, ujar seorang tokoh penting dalam sebuah wawancara. Kata-katanya singkat, tetapi membawa pesan yang jelas, Petrus bukan sekadar rumor. Ia adalah mesin teror yang dirancang untuk melumpuhkan siapa saja yang dianggap musuh stabilitas. Bayang-bayang Petrus meluas ke seluruh negeri. Ia bukan hanya nama, tetapi sebuah simbol dari kekuasaan absolut yang mengendalikan hidup dan mati. Di tengah kegelapan malam, ia hadir tanpa suara, tanpa wajah, tetapi dengan dampak yang menggetarkan jiwa. Bab ini menjadi pembuka dari sebuah sejarah kelam, sebuah babak yang tidak akan pernah dilupakan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kisah tentang penembakan misterius tidak muncul begitu saja.
Ia lahir dari pergolakan di balik layar, dari rapat-rapat rahasia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh di pemerintahan dan militer. Di balik pintu tertutup, sebuah keputusan besar diambil, stabilitas negara tidak bisa diganggu oleh siapapun, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Kejahatan jalanan, yang merajalela di kota-kota besar, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap citra pemerintah yang tengah membangun reputasi sebagai penjaga ketertiban. Maka, lahirlah sebuah operasi yang dilakukan dalam senyap, tetapi mematikan. Operasi Petrus diawali dengan pengumpulan data. Aparat keamanan, yang bergerak seperti bayangan, mulai memetakan siapa saja yang dianggap berbahaya. Nama-nama itu tidak hanya berasal dari catatan kriminal, tetapi juga dari laporan masyarakat yang kadang tidak jelas kebenarannya. Dalam daftar itu, ada pencopet, preman, hingga residivis yang baru saja keluar dari penjara. Namun, seperti kegelapan yang menyelimuti operasi ini, batasan siapa yang pantas menjadi target mulai kabur. Desas-desus beredar bahwa bahkan orang yang hanya berselisih dengan aparat bisa masuk daftar hitam. Pada malam pertama operasi, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa orang tidak pulang ke rumah, karena mereka merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sudut gang yang gelap, seorang pria bernama Darto, mantan pencuri yang baru saja keluar dari penjara, berjalan dengan langkah gelisah. Ia tahu bahwa dirinya menjadi target. Beberapa hari sebelumnya, seorang temannya memperingatkan bahwa namanya ada di daftar. Tapi kemana ia bisa bersembunyi? Negara tampak memiliki mata dan telinga di setiap sudut kota. Saat pagi tiba, berita tentang tubuh tak bernyawa yang ditemukan di lapangan terbuka mulai menyebar. Darto adalah salah satu dari mereka. Mayatnya, yang tergeletak dengan luka tembak di dada, menjadi simbol pertama dari apa yang akan menjadi malam-malam panjang bagi warga kota. Di tempat lain, tubuh-tubuh lain ditemukan, masing-masing membawa pesan yang sama, jangan melawan. Dengan cepat, Petrus menjadi pembicaraan yang tidak diinginkan siapapun. Ketakutan mulai meresap. Tidak ada yang tahu bagaimana operasi ini bekerja, siapa yang memutuskan hidup dan mati seseorang, atau bahkan apa alasan sesungguhnya di balik pembunuhan ini. Beberapa warga mulai berhenti keluar malam, bahkan jika mereka tidak merasa bersalah atas apapun. Para pedagang kecil mulai tutup lebih awal, takut bahwa keberadaan mereka di jalan bisa disalahartikan. Masyarakat yang sebelumnya marah atas tingginya kriminalitas kini terjebak dalam dilema, haruskah mereka merasa aman, atau justru semakin takut. Sementara itu, pemerintah diam seribu bahasa. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pernyataan langsung. Namun, jejak-jejak kecil menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya diketahui, tetapi juga diorganisasi oleh pihak berwenang. Sebuah pesan terselubung datang melalui aparat keamanan, ini untuk kebaikan bersama. Mereka yang tidak bersalah tidak perlu takut. Namun, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa mereka benar-benar tidak bersalah di mata penguasa? Di sisi lain, aparat yang terlibat mulai merasakan dilema moral. Bagi beberapa eksekutor, tugas ini bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi juga membunuh rasa kemanusiaan mereka sendiri. Agus, seorang anggota satuan keamanan yang ditugaskan untuk membidik seorang pria muda, mengaku tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dia hanya seorang anak muda, katanya dalam pengakuan rahasia bertahun-tahun kemudian. Tapi perintah adalah perintah, dan menolak berarti melawan sistem yang tak kenal ampun. Petrus tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga bayang-bayang gelap yang membayangi moral bangsa. Di satu sisi, ia dipuja sebagai alat yang membersihkan kejahatan dari jalanan. Di sisi lain, ia dihujat sebagai bukti bahwa kekuasaan negara bisa merampas nyawa tanpa pengadilan. Malam-malam penuh misteri itu menjadi awal dari sebuah operasi besar yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu babak paling kelam di era Orde Baru. Operasi penembakan misterius bukan sekadar aksi brutal tanpa perencanaan. Di balik setiap mayat yang ditemukan tergeletak di sudut jalan, terdapat sebuah sistem yang dirancang dengan presisi. Daftar nama korban, senjata yang digunakan, hingga lokasi eksekusi, semuanya dipikirkan dengan matang. Pemerintah menyebut ini sebagai langkah terukur untuk menegakkan stabilitas, tetapi bagi mereka yang menjadi target, ini adalah vonis mati yang datang tanpa peringatan. Proses seleksi target dimulai dari laporan intelijen. Aparat keamanan bekerja seperti bayangan,
mengamati gerak-gerik mereka yang dicurigai sebagai pelaku kriminal. Para residivis menjadi sasaran utama. Namun, dalam bayang-bayang operasi ini, batas antara kriminal dan warga biasa seringkali kabur. Orang-orang seperti Roni, seorang buruh pabrik yang pernah dipenjara karena kasus pencurian kecil, masuk dalam daftar hanya karena masa lalunya. Roni tidak pernah menyangka, keputusannya untuk kembali bekerja dan menghidupi keluarganya tetap tidak menghapus cap berbahaya yang melekat pada namanya. Eksekusi dilakukan secara cepat dan tanpa ampun. Dalam banyak kasus, target dijemput di malam hari oleh orang-orang yang tidak dikenal, kemudian dibawa ke lokasi terpencil. Di tempat itu, nyawa mereka diakhiri tanpa pengadilan, tanpa kesaksian, dan tanpa pembelaan. Dalam operasi ini, suara tembakan di tengah malam menjadi musik yang mematikan. Tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan. Para eksekutor, yang kebanyakan adalah aparat keamanan, sering bertugas mengenakan pakaian sipil untuk menjaga kerahasiaan operasi. Namun, pesan yang dikirim oleh Petrus tidak hanya untuk para kriminal. Mayat-mayat yang dibiarkan tergeletak di ruang publik adalah simbol teror yang dirancang untuk menciptakan efek jerak. Sebuah tubuh ditemukan di terminal bus, tubuh lain di pinggir sungai, dan ada juga yang diletakkan di jalan utama kota. Pesan tersiratnya jelas, ini adalah peringatan bagi siapa saja yang berani melawan hukum. Tapi, siapa yang sebenarnya mendefinisikan hukum itu? Ketegangan memuncak ketika masyarakat mulai sadar bahwa operasi ini tidak hanya mengenai preman jalanan. Beberapa korban, seperti Arman, seorang sopir taksi yang dikenal warga sebagai orang baik, menjadi bukti bahwa sistem ini memiliki kelemahan fatal, salah target. Tubuh Arman ditemukan dengan luka tembak di kepala, dan keluarganya hanya bisa menangis tanpa daya. Tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada aparat yang mau mendengar. Dalam operasi ini, kesalahan kecil bisa berujung pada hukuman mati. Bagi para eksekutor, beban moral semakin berat. Agus, yang sebelumnya hanya menganggap tugasnya sebagai bagian dari pekerjaan, mulai dihantui oleh wajah-wajah korban yang tidak bersalah. Mereka memohon ampun, tetapi saya tidak punya pilihan, kenangnya dalam sebuah wawancara rahasia bertahun-tahun kemudian. Agus tahu, jika ia menolak, bukan hanya kariernya yang berakhir, tetapi mungkin hidupnya juga. Dalam sistem seperti ini, kepatuhan adalah hukum yang tidak tertulis. Di sisi lain, masyarakat yang semula mendukung Petrus mulai mempertanyakan keberadaannya. Apa yang awalnya dianggap sebagai langkah tegas melawan kriminalitas, perlahan berubah menjadi ketakutan kolektif. Jika seorang sopir taksi bisa menjadi target, siapa yang bisa menjamin keamanan warga? Biasa, pertanyaan ini menggema di setiap rumah, setiap gang, menciptakan kecurigaan yang tak berujung. Hal ini menggambarkan bagaimana operasi Petrus bukan hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Kepercayaan antara masyarakat, aparat, dan pemerintah runtuh dalam bayang-bayang misteri. Operasi yang dirancang untuk menciptakan stabilitas justru menjadi pemicu ketakutan yang meluas, sebuah ironi yang akan terus menghantui sejarah Indonesia. Ketakutan dan kebingungan melanda masyarakat setelah serangkaian penembakan misterius menyasar orang-orang yang dianggap kriminal. Pada awalnya, beberapa warga merasa lega. Akhirnya preman-preman itu lenyap, ujar seorang pedagang pasar di Jakarta yang sebelumnya kerap diperas oleh kelompok preman lokal. Malam-malam yang dulu dipenuhi kecemasan karena geng kriminal kini menjadi lebih tenang. Namun, di balik rasa lega itu, ketidakpastian mulai menggerogoti hati mereka. Siapa yang sebenarnya aman dalam situasi ini? Tidak butuh waktu lama sebelum kegelisahan meluas. Ketika korban Petrus tidak hanya berasal dari kalangan kriminal, tetapi juga warga biasa yang tampak tidak bersalah, dukungan masyarakat mulai goyah. Kisah seperti milik Roni, seorang buruh pabrik, atau Arman, sopir taksi yang dikenal ramah, menjadi bahan pembicaraan yang menyebar dengan cepat. Bisikan-bisikan di warung kopi dan pasar menggambarkan kekhawatiran mendalam, apa jaminannya mereka sendiri tidak akan menjadi korban berikutnya. Di kampung-kampung kota, para ibu mulai melarang anak-anak muda mereka keluar malam, meskipun hanya untuk berkumpul bersama teman. Para pria yang pernah terseret masalah hukum, sekecil apapun, memilih mengurung diri di rumah. Beberapa bahkan kabur ke desa, berharap bayangan Petrus tidak sampai ke sana. Namun, seperti hantu yang tak berwujud,
Operasi ini seolah memiliki tangan yang bisa meraih siapa saja, di mana saja. Dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian ini, muncul dua kubu masyarakat. Satu kubu percaya bahwa Petrus adalah langkah tegas yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban. Mereka menganggap korban sebagai harga yang harus dibayar demi stabilitas. Namun, kubu lain merasa bahwa operasi ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dimaafkan. Bagaimana bisa kita merasa aman jika hukum seperti ini berlaku? Ujar seorang aktivis HAM yang bekerja secara diam-diam. Media massa, yang berada di bawah kendali pemerintah, tidak banyak membantu. Mereka hanya memberitakan bahwa operasi ini adalah langkah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, tanpa pernah menyebut tentang proses hukum atau identitas korban. Namun, di tengah keterbatasan itu, berita-berita kecil mulai muncul melalui jalur tidak resmi. Keluarga korban mulai berbicara, walaupun dengan risiko besar. Mereka membagikan kisah-kisah tentang orang yang hilang tanpa jejak dan tubuh yang ditemukan tanpa identitas resmi. Protes kecil mulai muncul di beberapa tempat, meskipun hanya dalam bentuk selebaran anonim yang menuduh pemerintah melakukan pembunuhan sistematis. Namun, protes ini dengan cepat dibungkam. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang berani angkat suara tiba-tiba menghilang, menambah ketakutan yang sudah meluas. Negara, yang seharusnya melindungi warganya, kini terlihat seperti entitas yang mengintai mereka. Di tengah ketegangan itu, ketakutan berubah menjadi trauma kolektif. Setiap pagi, saat menemukan mayat baru di jalanan, masyarakat tidak hanya merasa ngeri, tetapi juga marah dan tidak berdaya. Tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada keadilan yang bisa dicapai. Orang-orang belajar untuk diam, menghindari konflik, dan berharap bahwa dengan tetap patuh, mereka akan selamat. Tapi bahkan itu tidak selalu menjadi jaminan. Hal ini menggambarkan dampak sosial dari operasi Petrus yang meluas jauh melampaui target aslinya. Ketakutan yang diciptakan bukan hanya menghancurkan rasa aman masyarakat, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan terhadap negara. Petrus, yang awalnya dianggap sebagai simbol ketegasan, kini menjadi bayang-bayang kelam yang mengingatkan bahwa keadilan tanpa hukum hanyalah teror. Di balik operasi Petrus yang menciptakan ketakutan luar biasa, ada para eksekutor yang menjalankan perintah tanpa banyak bertanya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dengan cermat, seringkali dari unit militer atau kepolisian yang dipercaya mampu melaksanakan tugas dengan efisiensi. Namun, di balik topeng ketaatan, banyak dari mereka yang hidup dalam dilema moral. Operasi ini bukan hanya tentang mengarahkan senjata ke target, ini adalah pertarungan batin yang tak kunjung usai. Agus, seorang anggota satuan khusus, adalah salah satu dari mereka. Ia awalnya menerima tugas ini sebagai bagian dari pengabdian kepada negara. Ini demi stabilitas, kata atasannya dalam briefing rahasia. Namun, malam demi malam, ketika ia menarik pelatuk dan menyaksikan tubuh-tubuh yang jatuh tanpa perlawanan, rasa bersalah mulai merayap. Suara-suara korban yang memohon ampun terus menghantui tidurnya. Agus tahu, setiap peluru yang ia lepaskan bukan hanya mengakhiri hidup seseorang, tetapi juga menghancurkan keluarganya. Banyak eksekutor lain mengalami hal serupa. Sebuah lingkaran bisik-bisik muncul di antara mereka yang merasa beban tugas ini terlalu berat. Apakah kita benar-benar tahu mereka bersalah? Tanya seorang rekan Agus suatu malam. Namun, pertanyaan itu hanya dijawab dengan hening. Mereka tahu, mempertanyakan perintah adalah tindakan berbahaya. Tidak ada ruang untuk keraguan di dalam sistem yang begitu kaku. Ketakutan juga melanda para eksekutor. Meski mereka yang berada di garis depan memiliki peran penting, mereka tahu bahwa posisi mereka tidak sepenuhnya aman. Kesalahan kecil, seperti membocorkan informasi atau menunjukkan keraguan, bisa berujung pada ancaman serius. Ada desas-desus bahwa beberapa anggota tim eksekusi yang mulai berbicara justru menjadi target berikutnya. Dalam operasi ini, tidak ada teman sejati, hanya perintah yang harus dilaksanakan. Namun, dilema itu tidak hanya berhenti pada para eksekutor. Keluarga mereka pun ikut terseret dalam bayang-bayang Petrus. Istri Agus, misalnya, mulai merasakan perubahan drastis dalam diri suaminya. Agus, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini sering terdiam dan menghindari kontak mata. Ketika istrinya bertanya apa yang terjadi, Agus hanya menjawab singkat, "Ini tugas negara."
Tapi, di balik kata-kata itu, ada ketakutan dan rasa bersalah yang tak mampu ia ungkapkan. Beberapa eksekutor mencoba mencari pelarian. Minuman keras, hiburan malam, atau kegiatan yang dianggap bisa melupakan sejenak beban tugas menjadi pilihan. Namun, rasa bersalah tetap membayangi. Dalam operasi ini, mereka tidak hanya kehilangan sisi kemanusiaan korban, tetapi juga sisi kemanusiaan mereka sendiri. Para eksekutor ini menjadi bayangan dari mesin negara, yang hanya tahu patuh tanpa mempertanyakan moralitas tindakan mereka. Tapi tidak semua dari mereka diam. Beberapa mulai mencari jalan untuk keluar dari lingkaran ini. Seorang eksekutor, yang memilih tetap anonim, diam-diam meninggalkan tugasnya setelah melihat seorang anak kecil menangisi tubuh ayahnya yang ditembak tanpa alasan yang jelas. "Apa yang kita lakukan bukanlah keadilan," katanya sebelum pergi meninggalkan timnya. Namun, keputusannya membawa risiko besar. Hidupnya kini berada di ujung tanduk, karena ia tahu terlalu banyak. Hal ini menggambarkan sisi lain dari Operasi Petrus, yaitu para pelaku yang terjebak dalam dilema moral dan ketakutan akan konsekuensi. Mereka tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga korban dari sistem yang menuntut ketaatan absolut. Dalam bayang-bayang operasi ini, tidak ada pahlawan, hanya orang-orang yang berjuang melawan rasa bersalah dan trauma yang tidak akan pernah hilang. Di balik ketakutan yang melumpuhkan, mulai muncul suara-suara kecil yang berani mempertanyakan keadilan di balik Operasi Petrus. Mereka adalah keluarga korban, saksi mata, atau bahkan orang-orang yang berhasil lolos dari maut. Meski suara-suara ini seringkali ditelan oleh kebisuan negara, mereka menjadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa sepenuhnya dibungkam. Namun, perjuangan untuk mengungkapnya jauh dari kata mudah, itu adalah perjalanan penuh risiko, di mana hidup menjadi taruhan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Siti, seorang ibu muda, meratapi nasib suaminya yang tewas dalam operasi tersebut. Suaminya, yang hanya seorang pedagang asongan, ditembak mati setelah dituduh terlibat dalam aksi kriminal yang tidak pernah ia lakukan. Dengan mata berkaca-kaca, Siti bercerita kepada seorang wartawan independen yang berani mendekati kasus ini. "Dia bukan preman. Dia hanya mencari nafkah untuk keluarga kami," ucapnya sambil memeluk erat anak kecilnya yang belum mengerti tragedi ini. Wartawan seperti Budi menjadi harapan kecil bagi keluarga korban untuk memperjuangkan kebenaran. Namun, Budi sadar betul risikonya. Setiap langkahnya diawasi, telepon rumahnya seringkali berdering tanpa suara, dan beberapa kali ia merasa ada orang yang mengikutinya. Tapi rasa takut itu tidak menghentikannya. Baginya, melaporkan Operasi Petrus bukan hanya soal menyampaikan berita, ini adalah misi untuk menegakkan keadilan yang telah dirampas. Budi berhasil menggali informasi dari saksi-saksi lain yang selamat. Salah satunya adalah Rahmat, seorang pria yang namanya masuk dalam daftar target, tetapi berhasil lolos karena melarikan diri ke desa terpencil. Dengan suara gemetar, Rahmat menceritakan malam kelam saat ia hampir menjadi korban. "Saya diseret keluar rumah. Mereka bilang saya preman. Tapi apa salah saya? Saya hanya pernah ditangkap karena mencuri ayam untuk makan," katanya. Kesaksiannya menjadi salah satu bukti nyata bahwa operasi ini tidak memedulikan kesalahan kecil atau besar. Namun, suara-suara seperti ini tidak pernah mudah didengar. Ketika Budi mencoba menerbitkan laporannya di media lokal, ia menerima ancaman langsung dari aparat. "Kau tahu apa risikonya?" kata seseorang di ujung telepon dengan nada dingin. Tidak gentar, Budi memilih menerbitkan laporannya secara diam-diam melalui selebaran yang disebar di jalan-jalan. Selebaran itu, yang berisi nama-nama korban dan kesaksian keluarga mereka, menjadi percikan kecil perlawanan di tengah keheningan yang mencekam. Sementara itu, keluarga-keluarga korban lainnya mencoba mencari keadilan melalui jalur hukum, meski sadar bahwa hasilnya hampir mustahil. Laporan ke polisi seringkali diabaikan, dengan alasan tidak cukup bukti atau ini adalah urusan negara. Beberapa keluarga bahkan diancam untuk tidak membicarakan kasus ini lebih lanjut. Namun, sebagian dari mereka memilih untuk tetap berbicara, meski harus menghadapi intimidasi. Di luar negeri, kabar tentang Operasi Petrus mulai menyebar melalui jaringan aktivis HAM internasional. Beberapa laporan mulai muncul di media internasional, menggambarkan kekejaman operasi ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Tekanan dari luar negeri mulai mengintip,
meski pemerintah tetap menyangkal keterlibatan resmi. Bagi mereka, ini hanyalah isu internal yang tidak pantas mendapat sorotan dunia. Ini menggambarkan perjuangan kecil namun berani dari mereka yang mencoba mengungkap kebenaran. Suara-suara yang terkubur mulai bangkit, meski harus melawan kekuatan besar yang mencoba membungkam mereka. Dalam bayang-bayang ketakutan, harapan kecil mulai tumbuh, menunjukkan bahwa sekalipun sejarah mencoba menutupi luka, ada orang-orang yang siap mempertaruhkan segalanya untuk menyuarakan keadilan. Di balik ketakutan yang melumpuhkan, mulai muncul suara-suara kecil yang berani mempertanyakan keadilan di balik Operasi Petrus. Mereka adalah keluarga korban, saksi mata, atau bahkan orang-orang yang berhasil lolos dari maut. Meski suara-suara ini seringkali ditelan oleh kebisuan negara, mereka menjadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa sepenuhnya dibungkam. Namun, perjuangan untuk mengungkapnya jauh dari kata mudah, itu adalah perjalanan penuh risiko, di mana hidup menjadi taruhan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Siti, seorang ibu muda, meratapi nasib suaminya yang tewas dalam operasi tersebut. Suaminya, yang hanya seorang pedagang asongan, ditembak mati setelah dituduh terlibat dalam aksi kriminal yang tidak pernah ia lakukan. Dengan mata berkaca-kaca, Siti bercerita kepada seorang wartawan independen yang berani mendekati kasus ini. "Dia bukan preman. Dia hanya mencari nafkah untuk keluarga kami," ucapnya sambil memeluk erat anak kecilnya yang belum mengerti tragedi ini. Wartawan seperti Budi menjadi harapan kecil bagi keluarga korban untuk memperjuangkan kebenaran. Namun, Budi sadar betul risikonya. Setiap langkahnya diawasi, telepon rumahnya seringkali berdering tanpa suara, dan beberapa kali ia merasa ada orang yang mengikutinya. Tapi rasa takut itu tidak menghentikannya. Baginya, melaporkan Operasi Petrus bukan hanya soal menyampaikan berita, ini adalah misi untuk menegakkan keadilan yang telah dirampas. Budi berhasil menggali informasi dari saksi-saksi lain yang selamat. Salah satunya adalah Rahmat, seorang pria yang namanya masuk dalam daftar target, tetapi berhasil lolos karena melarikan diri ke desa terpencil. Dengan suara gemetar, Rahmat menceritakan malam kelam saat ia hampir menjadi korban. "Saya diseret keluar rumah. Mereka bilang saya preman, tapi apa salah saya? Saya hanya pernah ditangkap karena mencuri ayam untuk makan," katanya. Kesaksiannya menjadi salah satu bukti nyata bahwa operasi ini tidak memedulikan kesalahan kecil atau besar. Namun, suara-suara seperti ini tidak pernah mudah didengar. Ketika Budi mencoba menerbitkan laporannya di media lokal, ia menerima ancaman langsung dari aparat. "Kau tahu apa risikonya?" kata seseorang di ujung telepon dengan nada dingin. Tidak gentar, Budi memilih menerbitkan laporannya secara diam-diam melalui selebaran yang disebar di jalan-jalan. Selebaran itu, yang berisi nama-nama korban dan kesaksian keluarga mereka, menjadi percikan kecil perlawanan di tengah keheningan yang mencekam. Sementara itu, keluarga-keluarga korban lainnya mencoba mencari keadilan melalui jalur hukum, meski sadar bahwa hasilnya hampir mustahil. Laporan ke polisi seringkali diabaikan, dengan alasan tidak cukup bukti atau ini adalah urusan negara. Beberapa keluarga bahkan diancam untuk tidak membicarakan kasus ini lebih lanjut. Namun, sebagian dari mereka memilih untuk tetap berbicara, meski harus menghadapi intimidasi. Di luar negeri, kabar tentang Operasi Petrus mulai menyebar melalui jaringan aktivis HAM internasional. Beberapa laporan mulai muncul di media internasional, menggambarkan kekejaman operasi ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Tekanan dari luar negeri mulai mengintip, meski pemerintah tetap menyangkal keterlibatan resmi. Bagi mereka, ini hanyalah isu internal yang tidak pantas mendapat sorotan dunia. Hal ini menggambarkan perjuangan kecil namun berani dari mereka yang mencoba mengungkap kebenaran. Suara-suara yang terkubur mulai bangkit, meski harus melawan kekuatan besar yang mencoba membungkam mereka. Dalam bayang-bayang ketakutan, harapan kecil mulai tumbuh, menunjukkan bahwa sekalipun sejarah mencoba menutupi luka, ada orang-orang yang siap mempertaruhkan segalanya untuk menyuarakan keadilan. Di balik tirai kekuasaan, para pengambil keputusan juga hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Meski operasi penembakan misterius tampak seperti langkah tegas yang tak tergoyahkan, para pejabat tinggi yang merancangnya tahu bahwa ini adalah permainan berbahaya. Mereka berjalan di atas tali tipis antara mempertahankan kendali dan memicu pemberontakan.
Terlalu banyak korban, dan rakyat akan memberontak. Terlalu sedikit aksi, dan mereka akan dianggap lemah di mata lawan politik. Kolonel Suryo, salah satu perwira yang ditugaskan mengawasi operasi ini, menyimpan kegelisahan yang tidak pernah ia tunjukkan. Di setiap rapat tertutup, ia mendengar laporan jumlah korban dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, di dalam hatinya, ia mempertanyakan arah operasi ini. Berapa banyak nyawa lagi yang harus kita korbankan untuk stabilitas ini? Pikirnya, tapi pertanyaan itu hanya berakhir di ruang pribadinya, tidak pernah diucapkan lantang di hadapan atasannya. Pemerintah pusat menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Satu sisi, mereka harus memastikan rakyat tetap patuh. Di sisi lain, laporan dari organisasi internasional dan diplomat asing mulai menimbulkan tanda tanya di kalangan elit politik. Beberapa anggota kabinet, yang sebelumnya mendukung penuh operasi ini, mulai mengajukan keberatan. Apakah kita siap menghadapi konsekuensi jika kebenaran ini terungkap? Ujar seorang menteri dalam rapat yang memanas. Tapi suara-suara keberatan ini seringkali tenggelam dalam keputusan kolektif untuk melanjutkan operasi. Di lapangan, para eksekutor mulai merasakan perubahan suasana. Operasi yang dulu berjalan tanpa hambatan kini dipenuhi kecurigaan. Beberapa target yang berhasil melarikan diri mulai melawan. Ada laporan tentang preman yang menyergap tim eksekusi di malam hari, memaksa mereka mundur. Suasana di markas menjadi tegang, karena kesadaran bahwa operasi ini tidak lagi semudah sebelumnya. Para eksekutor mulai mempertanyakan apakah mereka masih memiliki perlindungan penuh dari atasannya. Sementara itu, di tengah masyarakat, ketegangan mulai mendidih. Di beberapa daerah, keluarga korban bersatu untuk menggelar doa bersama sebagai bentuk protes terselubung. Di tempat lain, para pemuka agama mulai mengkritik operasi ini secara halus dalam ceramah-ceramah mereka. Kritik ini tidak langsung mengarah ke pemerintah, tetapi pesan-pesan moral tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan mulai menggema. Bahkan mereka yang dulu mendukung Petrus mulai merasa tergugah oleh suara-suara ini. Namun, ketegangan terbesar ada di antara para pejabat militer dan politikus. Ada ketakutan bahwa operasi ini akan menjadi senjata makan tuan. Jika salah satu dari mereka bocor ke media atau berkhianat, maka semua yang terlibat bisa runtuh. Kolonel Suryo, yang diam-diam mendokumentasikan setiap perintah yang ia terima, mulai merasakan tekanan ini. Ia tahu, jika operasi ini gagal, ia bisa dijadikan kambing hitam untuk melindungi orang-orang di puncak kekuasaan. Ketakutan di level kekuasaan semakin nyata ketika sebuah laporan rahasia sampai ke meja presiden. Laporan itu menyebut bahwa beberapa diplomat asing sudah memiliki bukti tidak langsung tentang operasi Petrus. Dalam rapat tertutup, presiden memberi peringatan keras kepada bawahannya, ini harus berhenti sebelum dunia mulai bertanya lebih banyak. Kita tidak bisa terus membiarkan ini mencemari citra negara. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana menghentikan operasi ini tanpa mengakui kesalahan? Ini menggambarkan ketegangan di lingkaran kekuasaan yang mencoba menjaga kendali atas operasi Petrus. Ketakutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh mereka yang memegang kuasa. Operasi yang dirancang untuk menciptakan stabilitas kini mulai menjadi beban yang menghantui mereka. Dalam bayang-bayang Petrus, kekuasaan yang tampak kokoh ternyata tidak lebih dari istana pasir yang terancam runtuh oleh ombak kebenaran. Ketika operasi penembakan misterius mulai dihentikan secara perlahan, jejak-jejaknya tidak bisa dihapus begitu saja. Ratusan keluarga korban dibiarkan dalam kebisuan, tanpa kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang tercinta mereka. Dalam rapat-rapat tertutup, pemerintah mulai mengubah narasi. Operasi itu tidak pernah secara resmi diakui, tetapi ada upaya untuk menjauhkan diri dari bayang-bayang Petrus. Semua ini demi stabilitas, adalah mantra yang terus mereka ulangi, meski di hati kecil mereka tahu itu adalah pembenaran yang rapuh. Kolonel Suryo, yang memegang banyak rahasia operasi, kini berada di persimpangan jalan. Ia telah melihat sisi tergelap dari kekuasaan, menyaksikan perintah-perintah yang ia jalankan berubah menjadi beban moral yang menghancurkan dirinya perlahan. Setiap malam, ia dihantui bayangan para korban dan keluarganya. Aku hanya menjalankan perintah, gumamnya berulang kali, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tidak bersalah. Tapi kata-kata itu tidak pernah menghapus rasa bersalah yang menumpuk di hatinya.
Di tempat lain, Budi, wartawan yang terus berusaha menyuarakan kebenaran, menghadapi tekanan yang semakin besar. Selebarannya mulai menyebar luas, menarik perhatian masyarakat dan aktivis HAM. Namun, ia juga menjadi target pengawasan ketat dari aparat. Suatu malam, rumahnya digerebek, dan dokumen-dokumen penting yang ia kumpulkan dirampas. Budi selamat dari penangkapan berkat peringatan seorang sumber anonim di dalam aparat, tetapi ia tahu waktunya semakin sempit. Meski demikian, perjuangan Budi tidak sia-sia. Selebarannya telah membuka mata banyak orang, termasuk di kalangan mahasiswa dan aktivis muda. Di universitas-universitas, diskusi kecil tentang pelanggaran HAM mulai bermunculan, meski dilakukan secara rahasia. Di ruang kelas yang gelap, suara-suara muda berbicara tentang pentingnya keadilan, mengutuk kekejaman Operasi Petrus yang selama ini tertutup oleh propaganda negara. Mereka bilang ini untuk keamanan, tapi siapa yang sebenarnya aman? Tanya seorang mahasiswa, memicu percakapan yang lebih dalam. Siti, ibu muda yang kehilangan suaminya, juga mulai menunjukkan keberanian. Ia bergabung dengan kelompok keluarga korban yang mencari keadilan. Meski intimidasi terus datang, mereka tidak menyerah. Siti mengangkat foto suaminya di sebuah pertemuan rahasia dan berkata, "Saya tidak akan diam. Mereka boleh merampas nyawanya, tapi mereka tidak bisa merampas suara saya." Ucapannya menjadi simbol perjuangan kecil-kecilan yang mulai menyebar di antara keluarga korban. Namun, di lingkaran kekuasaan, upaya untuk menghapus jejak Petrus terus berjalan. Dokumen-dokumen dihancurkan, saksi-saksi kunci dibungkam, dan narasi resmi negara mulai bergeser. Operasi ini tidak pernah terjadi, kata seorang pejabat tinggi dengan dingin dalam pertemuan internal. Tapi upaya itu tidak sepenuhnya berhasil. Terlalu banyak mata yang telah melihat, terlalu banyak hati yang merasakan kehilangan. Seiring waktu, tekanan internasional mulai membesar. Laporan-laporan dari organisasi HAM dunia menguatkan tuduhan tentang pelanggaran berat yang dilakukan pemerintah. Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa semua tuduhan itu tidak berdasar. Ini adalah bagian dari konspirasi untuk melemahkan negara kita, ujar juru bicara resmi dalam konferensi pers, mencoba membelokkan perhatian publik. Hal ini menggambarkan fase transisi yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Meski Operasi Petrus mulai dihentikan, luka yang ditinggalkannya tidak akan mudah sembuh. Kebenaran yang terkubur perlahan-lahan mulai mencuat, membuka jalan bagi perjuangan panjang menuju keadilan. Di balik tirai penyesalan, para korban, pelaku, dan masyarakat menyadari bahwa bayang-bayang Petrus akan terus menghantui sejarah bangsa. Meskipun pemerintah berusaha keras menutupi jejak Operasi Petrus, bayang-bayangnya tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun setelah operasi itu dihentikan, luka-luka sosial dan psikologis yang ditinggalkan terus mengganggu. Para korban, keluarga yang kehilangan anggota, serta mereka yang terlibat dalam operasi tersebut, hidup dengan trauma yang tak bisa sembuh hanya dengan kata-kata maaf atau penutupan kasus yang terburu-buru. Kebenaran yang tersembunyi, meski tertunda, akhirnya mulai mencuat lebih jelas. Budi, yang kini hidup dalam pengasingan, menjadi salah satu saksi hidup dari kekejaman yang terjadi. Meskipun tubuhnya terpaksa meninggalkan tanah air, semangatnya tak padam. Ia terus menulis, terus mengirimkan laporan kepada lembaga-lembaga internasional, berusaha mengungkapkan kebenaran meski dengan cara yang lebih hati-hati. Setiap surat, setiap artikel yang diterbitkan, adalah jeritan dari mereka yang tak lagi bisa bersuara. Budi tahu bahwa perjuangannya adalah bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar, sebuah kisah tentang keberanian untuk melawan kebisuan yang diciptakan oleh kekuasaan. Siti, yang telah kehilangan suaminya, juga mulai merasakan bahwa suara-suara mereka mulai mendapatkan perhatian. Meski tak ada pengadilan yang memutuskan keadilan, ada perubahan kecil dalam sikap masyarakat terhadap korban Petrus. Perhatian dari lembaga-lembaga hak asasi manusia mulai membuka ruang bagi keluarga-keluarga korban untuk berbicara. Dalam pertemuan-pertemuan yang digelar secara diam-diam, mereka saling berbagi cerita tentang kehilangan dan trauma. Siti kini tidak lagi hanya berjuang untuk keadilan bagi suaminya, tetapi juga untuk ribuan orang yang nasibnya hampir terlupakan. Namun, perjuangan mereka tetap penuh rintangan. Pihak berwenang masih berusaha menutup-nutupi masa lalu, menganggap bahwa terlalu banyak pembicaraan tentang Petrus hanya akan merusak citra negara yang telah dibangun dengan susah payah.
Mereka yang berusaha mencari keadilan dianggap sebagai pemberontak, atau bahkan pengkhianat negara. Setiap kali keluarga korban atau aktivis mencoba menyuarakan kebenaran, intimidasi dan ancaman mulai datang lagi, kali ini lebih halus, namun tetap menakutkan. Jangan coba-coba membuka luka lama, sebuah pesan singkat yang diterima Siti suatu malam. Di tengah ketegangan ini, sebuah peristiwa besar mengguncang negeri itu. Seorang pejabat tinggi yang dulu terlibat dalam operasi Petrus, yang kini menjabat di posisi penting, secara tak sengaja memberikan pengakuan melalui sebuah wawancara. Tanpa diminta, ia menyebutkan bahwa operasi ini terpaksa dilakukan demi menjaga ketertiban. Meski pengakuan itu tidak menyebutkan detailnya, kata-katanya menjadi bahan bakar yang menyulut perdebatan besar. Lembaga-lembaga internasional segera menyerukan penyelidikan lebih lanjut, dan suara-suara yang selama ini diam mulai merasakan angin segar. Namun, bagi banyak orang, pengakuan itu sudah terlambat. Para korban tidak membutuhkan kata-kata atau pengakuan kosong dari mereka yang terlibat dalam kekejaman itu. Mereka membutuhkan keadilan yang nyata. Mereka membutuhkan pengadilan, bukan hanya kata-kata yang mengungkapkan penyesalan yang terlambat. Tetapi di tanah air yang masih dihantui oleh masa lalu kelam ini, pengadilan untuk masa lalu yang penuh darah masih tampak jauh di depan mata. Kolonel Suryo, yang kini telah pensiun, menyaksikan perubahan ini dengan campuran perasaan. Ia masih teringat betul wajah para korban yang dulu ia temui dalam tugas, dan ia merasa bahwa sebagian dari mereka ada yang meminta tanggung jawab darinya, meski tidak pernah diucapkan langsung. Suryo tahu bahwa meskipun ia mengakhiri kariernya di militer, bayang-bayang Petrus akan selalu mengikuti jejak langkahnya. Setiap kali ia memandang cermin, ada wajah-wajah yang tidak akan pernah terlupakan, wajah-wajah yang menuntut keadilan. Waktu berlalu, dan masyarakat mulai menghidupkan kembali perdebatan tentang Petrus. Generasi baru, yang tidak mengalami langsung kekejaman tersebut, mulai menggali lebih dalam sejarah kelam itu, membuka ruang untuk diskusi yang lebih jujur tentang masa lalu. Anak-anak muda yang dulu hanya mendengar cerita orang tua mereka tentang ketakutan dan kehilangan, kini berani mempertanyakan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seiring dengan perjuangan keluarga korban, suara-suara baru ini membentuk landasan bagi sebuah perubahan. Ini menggambarkan bagaimana bayang-bayang Petrus tetap menghantui bangsa ini, meskipun waktu terus berlalu. Namun, keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan tidak pernah padam. Dalam kebisuan yang diciptakan oleh kekuasaan, ada mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Meskipun pengakuan dan perubahan tampak lambat, sejarah yang terkubur akhirnya mulai ditemukan kembali, dan dengan itu, sebuah perjalanan panjang menuju penebusan dimulai. Di tengah desakan dari masyarakat dan tekanan internasional, akhirnya sebuah langkah monumental diambil oleh pemerintah. Setelah puluhan tahun berusaha menutupi dan menghapus jejak operasi Petrus, komisi independen dibentuk untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Komisi ini dibentuk di bawah pengawasan organisasi-organisasi hak asasi manusia dan didukung oleh beberapa elemen pemerintah yang akhirnya menyadari pentingnya rekonsiliasi untuk masa depan bangsa. Namun, meski langkah ini dianggap sebagai kemajuan, banyak yang meragukan apakah itu akan cukup untuk membawa keadilan yang sesungguhnya. Siti, yang telah lama berjuang untuk keadilan bagi suaminya, merasa cemas namun berharap. Setelah bertahun-tahun berjuang di belakang layar, ia kini duduk di ruang sidang komisi, mendengarkan saksi-saksi yang memberikan kesaksian tentang kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa keluarga yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, akhirnya bisa berbicara dengan bebas, membawa bukti dan cerita tentang bagaimana mereka kehilangan orang yang mereka cintai tanpa alasan yang jelas. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain tetap diam, mencoba untuk menahan amarah yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Namun, meskipun kebenaran mulai terungkap, banyak pihak yang merasa bahwa itu belum cukup. Para korban dan keluarga mereka menginginkan lebih dari sekadar pengakuan. Mereka menginginkan pertanggungjawaban yang nyata. Mereka ingin melihat para pelaku yang terlibat dalam operasi ini diadili di pengadilan, bukan hanya mendengarkan permintaan maaf dari orang-orang yang bersembunyi di balik nama besar. Mereka tahu bahwa meskipun kebenaran telah keluar, keadilan sejati masih jauh dari jangkauan.
Budi, yang selama ini terus menulis dan melaporkan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama era Orde Baru, merasa campur aduk. Ia merasa bahwa langkah ini adalah sebuah kemenangan kecil, tetapi ia tahu bahwa banyak yang harus dilakukan untuk mengubah sistem yang telah lama tertanam. Komisi ini adalah bagian dari proses panjang menuju pengakuan dan pemulihan, tetapi apakah itu akan benar-benar membawa perubahan yang diinginkan? Budi meragukan apakah komisi ini akan mampu menggali kebenaran secara menyeluruh, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan keinginan mereka untuk mempertahankan citra yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Namun, bagi mereka yang telah lama berjuang, ini adalah saat yang sangat berharga. Mereka merasa bahwa akhirnya ada sedikit harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana kebenaran bisa mengalahkan kebohongan dan keadilan bisa ditegakkan, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan berliku. Siti yang dulu hanya seorang ibu yang merindukan suaminya, kini menjadi simbol keberanian dan harapan bagi banyak orang yang masih berjuang untuk keluarga mereka yang hilang. Di tengah semua ini, masih ada rasa takut yang tersisa di kalangan mereka yang terlibat dalam operasi ini. Beberapa mantan pejabat militer yang dulu menjadi bagian dari eksekusi Petrus kini hidup dengan kecemasan yang terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah diberi perlindungan oleh sistem, masa lalu mereka akan selalu membayangi langkah mereka. Mereka berusaha menyembunyikan jejak-jejak mereka, tetapi dalam setiap langkah, ada rasa takut bahwa suatu hari kebenaran akan mengungkapkan semuanya. Sementara itu, anak-anak muda yang tidak mengalami langsung masa-masa kelam ini mulai berperan dalam gerakan ini. Mereka menggali lebih dalam, menelusuri sejarah yang telah lama terlupakan, dan menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Mereka tahu bahwa mereka adalah generasi yang memiliki kesempatan untuk memulihkan nama baik bangsa, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit tentang masa lalu. Mereka tidak akan membiarkan sejarah berulang tanpa adanya perbaikan yang nyata. Akhirnya menutup kisah tentang Petrus dengan secercah harapan yang masih penuh perjuangan. Meskipun kebenaran mulai terungkap dan ada langkah-langkah menuju rekonsiliasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Keluarga-keluarga korban, aktivis, dan mereka yang berjuang demi keadilan tahu bahwa proses ini adalah perjalanan panjang yang tak akan berakhir dalam satu generasi. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka terus melangkah, berjuang untuk sebuah masa depan yang lebih adil, di mana kebenaran akhirnya bisa menang atas kebisuan yang telah begitu lama menjerat bangsa ini.